Dengan adanya kedatangan kali ini, supaya dapat menghasilkan hasil yang sesuai, sehingga kami dapat menjadi rekanan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, waktu akan kami berikan kepada Pak Yudhistira untuk melakukan pengecekan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang semua, nama saya Ibu Christine Cahyono, saya background di manajemen konstruksi. Ini adalah seksi saya yang kelima di RTV Public School. Tujuan saya untuk mengambil course di RTV ini supaya kita bisa mempelajari banyak teknik-teknik untuk berbicara di depan gathering atau di depan acara gitu, supaya PDD-nya tambah tinggi gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya teman-teman. Sudah pada makan siang? Sudah. Masih ngantuk? Masih. Siapa yang suka liburan dan jalan? Saya. Tapi mau ngirit? Mau. Liburan ngirit? Mau. Oke. Kita ada special program untuk bentar, aku tanya dulu. Kalau liburan suka luar negeri apa ke dalam negeri? Coba. Kalau Rafa, dalam negeri. Kalau kenapa pilih dalam negeri? Terus karena lebih murah kan? Iya. Tapi yakin lebih murah? Enggak sih. Yakin? Enggak. Udah pernah cek tiket pesawat nggak terakhir kali? Traveloka? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Pernah ngecek tiket ke Jakarta nggak? Nggak pernah. Kira-kira berapa sih kalau dari Surabaya Jakarta? Naik Lion Air aja deh, yang paling budget friendly. Kira-kira sampai berapa? Sekali jalan? Hah? Berapa? Naik Lion Air biasanya dari Surabaya Jakarta berapa? Kurang tahu. Kalau kamu cek sekarang sekitar 1,5 Lion Air. Itu Lion Air ya? Belum yang kamu naik Citylink, Batik, atau Pelita atau Garuda ya kan? Kamu PP aja udah berapa? 3 juta kan? Ya. Terus kamu pernah ngecek kalau ke Malaysia nggak? Belum pernah ngecek? Naik apa? Naik Air Asia deh yang budget friendly berapa? Belum pernah? Belum pernah. Nah, sama harganya. Coba kamu cek. Sama harganya. Sama kayak kamu pergi ke Jakarta. Bener nggak? Terus coba apa kalau makanannya? Makanannya juga sama. Hampir sama kayak di Indonesia. Terus berapa lama sih kalau Surabaya ke Malaysia? Coba berapa lama perjalanannya? Sama nggak sama ke Jakarta? Selisih 20 menit mungkin ya. Selisih setengah jam. Deket kan? Iya. Nggak perlu lama kan? Iya. Pasti kamu kalau teman-teman pada kuliah semua kan ini Elizabeth sama Rafael kan pasti nggak bisa lama-lama dong, paling nggak short trip lah 3 hari ya kan, 3 hari atau 4 hari harus balik nih, harus banyak tugas ya kan. Nah bisa kalau paling hemat budget friendly tinggal naik Air Asia aja paling cepet, nggak usah bagasi kan, kamu nggak usah bagasi tinggal koper aja, tarik koper kecil di bawah 7 kilo aman ya kan ya. Kita punya program namanya 4 hari 3 malam untuk ke Malaysia. Kamu bisa kita ajak untuk keliling ke Kuala Lumpur. Nah, keliling Kuala Lumpur, kita makan-makan di Alor Street, kita nyoba suka durian nggak? Ada suka durian nggak? Suka, oke, kita ajak ke durian. Dari sana kita akan jalan ke kota lain seperti kota Ipoh. Pernah nggak? Belum tahu kan? Apa itu kota Ipoh? Jadi kalau kamu di kota Ipoh, kamu itu merasa kamu traveling back to 1980s, gitu loh. Ya, di sana banyak kafe, banyak makanan kuliner yang seperti apa ya, Hainan chicken, apa segala macam, dan harganya jauh lebih murah dari makanan kamu di Surabaya di food court deh, bandingin. Pasti jauh lebih dan kotanya fun untuk dinikmati. Oke, jadi coba kita ada program pada 3 malam, kamu bisa sign up, bisa lihat di Instagram atau bisa hubungi kami melalui WhatsApp. Nanti kita ada promosi dari 10 pendaftar pertama akan dikasih diskon 10%. Gitu ya. Oke.
Oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Jadi highlight kita untuk komunikasi yang baik dengan teenager, terutama untuk yang mereka masa-masa hampir lulus SMA ya, untuk masuki usia perkuliahan, dimana kita harus bisa memahami mereka itu maunya sukanya jurusan apa gitu loh. Jangan sampai nanti tidak berkomunikasi baik dengan orang tua, nanti mereka salah milih jurusan. Karena orang tua juga harus mempersiapkan nanti mereka ini apakah akan kuliah di Indonesia atau mereka itu akan mencari beasiswa ke luar negeri. Nah, kita harus tahu minat mereka itu apa dulu gitu. Kalau misalnya mereka mau, oke mah saya mau jadi dokter. Jadi kita harus cari sebagai orang tua, kita harus tahu ini kita kuliahnya harus di Indonesia dong. Gimana kalau kamu kuliah di luar negeri? Pasti kan tidak mungkin ya. Jadi soalnya kedokteran pasti harus kuliah di Indonesia. Nah, kita harus terus tanya lagi, kamu sukanya apa? Oh, aku sukanya misalnya ilmu komunikasi mah. Oh, kita harus tahu sebagai orang tua kita harus cari di Indonesia nih yang bagus di mana sih universitasnya. Jadi kita nggak rancu karena kita kalau kurang komunikasi sama anak, kita nggak tahu ini anaknya kekuatannya di mana. Kalau seperti ilmu komunikasi, di mana sih yang bagus? Oh, di Universitas Indonesia misalnya. Terus kalau mau ke Universitas Indonesia, kita sebagai orang tua harus tahu, harus siapkan ini anaknya harus dipersiapkan apa gitu. Dari SMA kelas 2 harus mulai siap apa gitu. Misalnya ikut kelas debat gitu. Kita harus cari kelas debat yang bagus di Surabaya di mana gitu. Kan orang tua harus cari kan, oh misalnya di APV gitu. Kita harus cari. Kita harus cari coachnya yang bisa dorong anak ini dari SMA 2 nya apa gitu loh. Terus ikutkan lomba-lomba apa gitu supaya kurikulum vitae-nya anak ini waktu daftar di universitas itu lebih menonjol, bukan cuma hanya dari nilai saja. Jadi kita sebagai orang tua harus penting banget bisa ngomong sama teenager kita. Cukup sekian, apakah ada pertanyaan? Oh iya, saya mau tanya Bu. Saya Pak Jimmy. Kebetulan saya juga punya pengalaman yang sama dengan anak-anak. Cuman kalau misalkan kita tanya sama mereka mau jurusan apa dan mereka menjawab, itu memang enak ya, kita gampang untuk menyimpulkan. Bagaimana kalau kita tanya sama mereka, terus mereka nggak tahu mereka itu sukanya apa? Nah, ini sering terjadi. Jadi kadang-kadang ada anak yang sudah tahu dari kecil sudah pasti, oh mah aku mau jadi dokter, aku suka ini. Tapi ada anak yang sampai sekarang ditanyain, kamu sukanya apa? Nggak tahu, apa aku nggak tahu. Jadi kita sebagai orang tua, paling nggak di dalam pikiran kita sudah harus menyiapkan misalnya anak ini supaya nanti besarnya itu nggak susah gitu cari kerja. Misalnya apa? Misalnya kalau dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti jurusan apa, dilihat anak ini pinter nggak? Kalau matematikanya, fisikanya pinter apa nggak? Oh, lumayan nilainya. Oke, kita arahkan ke teknik gitu loh. Nanti terserah paling nggak setelah dia masuk di teknik, nanti kan dia bisa belajar ya. Mungkin anak usia-usia SMA itu masih belum stabil. Nanti kalau setelah dia masuk di dunia perkuliahan, jadi matanya mulai terbuka. Mungkin saja nanti setelah masuk sipil dia nggak suka, tapi ya kita harus tetap semangatin ya, karena tidak semua jurusan yang kita ambil nanti setelah kita lulus kita akan bekerja di tempat itu juga, maksudnya sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Tapi paling enggak di dunia perkuliahan kita diajari untuk disiplin, untuk networking, ketemu dengan orang-orang. Jadi itu semua suatu pelajaran. Gitu sih Pak Jimmy. Oke, baik. Ini saya mau tanya, kalau misalkan nih kita udah pilihin, kan mereka ditanya, mereka nggak tahu, terus kemudian kita pilihin. Jadi sampai semester 5 ternyata mereka nggak growth, mereka merasa terganggu dengan jurusannya. Apa Bu sebagai orang tua yang harus kita lakukan? Apakah mereka harus pindah jurusan? Kan dilihat juga usianya juga kan habis, misalkan 2,5 tahun. Jadi opini saya gini. Pertama, apakah keluarganya itu finansialnya stabil atau enggak? Gitu. Karena anak kalau ganti jurusan itu kan berarti kamu harus ulang lagi dari awal, ya kan? Oke.
kalau memangnya orang tuanya sudah pas-pasan, maksudnya ya then you have to finish it. Kamu mau apa enggak, you have to finish it gitu loh. Jadi nanti terserah kamu kalau sudah lulus, kamu mau ganti jurusan, ya kamu bayar sendiri gitu loh. Pokoknya orang tua sudah kasih kamu kesempatan untuk kuliah ya. Karena semua itu kuliah berhasil atau tidaknya orang itu memang ijazah adalah salah satu kunci untuk membuka pintu pertama. Tapi seterusnya itu semua dari kemauan dan kemampuan anaknya masing-masing. Kita sebagai orang tua hanya cuma bisa prepare yang the best. Setelahnya itu mereka cari sendiri. Gitu sih Pak Billy. Oke. Nyambung dari yang tadi Pak Billy ya Bu. Ini kebetulan kan anak saya itu lebih hobinya itu untuk seni dan olahraga gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat seni dan olahraga secara duit buat saya kok masih ragu-ragu ya. Bagaimana saya meyakinkan anak saya bahwa jurusan yang dia pilih itu yang bisa ngasihin duit gitu loh, bukan yang urusan sama seni sama olahraga. Ini Pak Billy ya? Ya. Jangan salah. Seni dan olahraga kita pikir sekarang itu nggak ada duitnya. Enggak, jangan salah. Guru Pilates misalnya ya, itu 1 jam itu apalagi kamu private dengan guru Pilates itu duitnya berapa? Paling enggak itu junior Pilates lah, junior Pilates 400.000 1 jam. Kalau kamu punya klien sampai sehari kamu ngajar klien misalnya 5 jam, lumayan loh 2 juta. Ya, so it's not jadi kamu jangan bilang art terus olahraga apa itu not making money, salah. Sekarang zamannya sudah berubah, terutama yang Gen Z atau apa, mereka sudah more aware ya untuk kesehatan. Dia mulai aku harus dulu suka clubbing apa, sekarang enggak, mereka lebih suka nonjolin aku aerobics, aku pilates, aku padel ya. Jadi semua itu sekarang lebih banyak anak-anak yang masuk ke UNESA itu masuk ke sport medicine, rehabilitasi. Kenapa? Karena semua mereka itu mahal sekali. Kamu jadi fisioterapi, kamu panggil ke rumah, itu berapa? Paling sedikit 250-300 paling minim. Ya kamu, oke, sekarang untuk orang lansia, mereka nggak bisa olahraga kan, dia panggil kan, yang misalnya di fisioterapi, datang dong, kamu sehari berapa? Cuma 300.000 lumayan loh 1 jam. Kamu macam berapa? Misalnya lansia untuk fisioterapi berdiri apa, ya kan? Sudah berapa juta? Kamu kali berapa hari? Itu lebih jauh dari kamu kerja di kantoran, benar nggak? Sih, ya. So jangan underestimate itu sesuatu yang dulu kita bilang not making money, tapi sekarang making money. Justru dokter dia tambah pikir kamu wah itu kaya itu. Enggak, banyak dokter yang jobless sekarang. Enggak payung gitu, enggak laku gitu loh. Kamu lulus sekolah sudah lama, kamu harus dokter umum, spesialis apa segala macam. Terus ya laku, jadi repot juga kan. Kamu investnya sudah masuk universitas sudah ratusan juta, keluar kamu gajinya lebih gede kamu sama yang fisioterapi gajinya jauh lebih gede, ya kan? Jadi ya itu, jadi jangan underestimate. Selamat siang semua, salam sejahtera. Di sini siapa yang masih kuliah? Angkat tangan. Yang kerja. Pernah kepikiran nggak sih? Tiap tahun traveling, ya either hiking, ke luar negeri, atau explore keluar. Pernah pikiran nggak? Ya. Ayo, siapa yang pernah pikiran? Tahu nggak biayanya besar nggak sih? Kalau itu besar apa nggak? Banget. Terus pernah kepikiran nggak kamu kalau orang yang kerja ya? Saya tanya, kalau gajian tiba-tiba habis gajian seminggu uangnya udah habis. Sering kepikiran gitu nggak? Sering. Kejadian. Sering. Kalau yang kuliah dapat uang saku dari orang tua sering lewat aja gitu. Sering nggak? Sempet nyimpen nggak? Sempet. Bisa nyimpen? Bisa. Bagus. Nah, sekarang cara yang paling
efektif untuk investasi dari awal waktu kamu masih kuliah atau kerja? Apa sih? Pernah kepikiran nggak? Nggak pernah. Nggak. Ayo kita bahas sekarang ya. Saya tanya, semua punya bank account kan pasti? Punya. Pasti kan? Punya. Coba bank apa? Coba sebutin. BCA. BCA, kamu? BRI. Lia, BRI, Yugis? Saya itu kan BCA. Nah, kamu pikirkan, kalau di bank tersebut sudah mulai multi currency kan account-nya? Ada pernah dengar nggak multi currency? Tuh. Multi currency belum tahu? Tahu. Jadi kamu punya account, misalnya kamu Rafa di BCA ya. Di BCA biasanya kamu satu account itu banyak mata uang asing. Oke. Kan? Bisa kamu tahu bisa ke rupiah, US dollar, China, Singapura, Malaysia ringgit atau apa segala macam. Itu ada. Semua bank pasti ada. Jadi itu accountnya tetap sama. Jadi misalnya kamu terima uang saku dari orang tua dalam rupiah nih, misalnya kan, misalnya 1 juta, gitu kan? Kamu masukin pasti di rupiahnya kan? Jangan taruh di rupiah, convert aja kamu ke Malaysia ringgit atau apa. Pernah lihat grafnya pergerakan uang rupiah terhadap Malaysia atau Singapura atau US dollar? Pernah nggak? Pernah. Pernah kan? Dalam beberapa bulan ini udah naik berapa persen? Nah, kan lebih baik kamu simpen uang kamu di mata uang asing, bener nggak? Iya. Tetap itu kamu tetap sama dalam rupiah, maksudnya accountnya tetap satu, tapi dia bisa multi currency. Nah, itu salah satu tipsnya. Siang hari ini saya akan membahas atau sharing tentang social issue ya yang sering muncul akhir-akhir ini, terutama tentang stunting dan MBG. Banyak isu kritik yang dilontarkan. Salah satunya pertama kita akan bahas beberapa social issue yang muncul di beberapa di media ya. Pertama tentang kualitas dari MBG. Kenapa ini sangat menjadi concern banyak orang? Karena di setiap tidak semua SPPG itu menerapkan kualitas atau standar yang bagus. Contohnya kita bicara di Surabaya, misalnya SPPG untuk sekolah negeri yang di Rangkah. Itu mereka sangat bagus karena apa? Karena setiap hari apa yang akan dimunculkan atau yang diberikan kepada murid-murid itu diposting di Instagram. Kemudian dijelaskan nutrisi apa, gizi apa, semua itu diposting di Instagram tersebut. Itu bagus. Tapi di SPPG yang lain, misalnya di daerah lain yang kualitasnya jauh daripada dari apa yang seperti SPPG yang di SD Rangkah. Mereka cuma kasih ya cuma 1 butir anggur, makanannya cuma fast food atau seperti frozen food. Kebanyakan mereka kasih yang gampang aja, yang frozen food. Terus kemudian jadi tidak ada nilai-nilai gizi yang seharusnya menjadi standar. Itu yang pertama. Yang kedua, keracunan, sering keracunan. Banyak sekali yang keracunan di media-media, banyak muncul yang keracunan. Kenapa? Karena tidak ada standarisasi yang pengecek badan gizi siapa sih spesial gizinya untuk SPPG itu nggak ada. Banyak izinnya masih diurus, jadi masih banyak lubul-lubul yang harus dibenerin. Jadi kemudian seperti kenapa keracunan? Karena gampang aja, keracunan karena makanan itu basi. Contohnya nasi ditaruh di depan ompreng, masaknya udah dari jam 2 pagi lah, jam 2 pagi. Terus suhu di sekarang ini kan musim kemarau ya, jadi kan panas. Itu dibawa dari pagi udah ditaruh di drop jam 9 kita makannya, anak-anak makannya jam 1, ya kan? Pasti berkeringat itu nasi kan, pasti bau. Dan tentu juga sayur basi dong. Orang kita beli pecel aja pagi makan siang udah bau kan? Ya itu. Itu kedua tentang keracunannya. Ketiga, anggarannya tidak transparan gitu loh. Kita sebagai masyarakat kita nggak bisa melihat ini auditnya siapa nih yang audit gitu ya. Orang setiap perusahaan aja ada auditnya kan. Kita bayar pajak diminta mana neraca auditnya. Nah ini kenapa sebuah
program yang besar ya, yang triliunan itu tidak ada auditnya. Apa ya maksudnya? Setiap SPPD harus diaudit. Jadi berapa pengeluaran penerimaan itu harus jelas karena ini adalah program pemerintah. Itu yang ketiga. Yang keempat, hak kritik kita. Kita sebagai publik kita mau kritik nggak pernah dianggap kan? Kita mau mensuarakan nggak pernah tidak ada tempat penampungan dan selalu dibungkam. Gitu. Itu yang menjadi social issue yang muncul untuk praktek MBG di Indonesia itu. Tetapi perlu nggak sih MBG? Perlu. Kenapa? Kita tetap mendukung program asa cita dari Bapak Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Kita harus tetap mendukung. Tetapi kita bisa memperbaiki sistem-sistem yang ada sekarang. Contohnya gimana? Jadi untuk mengurangi biaya-biaya anggaran yang tidak terlalu fantastis, kita bisa menetapkan untuk daerah-daerah 3T. Daerah-daerah yang terpencil, yang tidak terjangkau, itu yang perlu kita berikan untuk makanan bergizi gratis. Kemudian kita harus perbaiki sistem untuk nutrisinya ya. Jadi supaya kita tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah, kita harus memberikan pendidikan gizi untuk di setiap sekolah. Jadi supaya apa itu makanan bergizi kita? Jadi setiap sekolah harus ada pengertian ya atau edukasi gizi-gizi yang perlu supaya untuk meningkatkan gizi anak-anak supaya tidak ada berkurang gizi lah gitu. Terus kemudian solusi yang terakhir itu supaya pemerintah bisa memberikan kebebasan ya untuk setiap sekolah itu bisa mempekerjakan sebagai dapur lah, sebagai dapur. Kita bisa lihat contoh lah, misalnya di Cina. Di Cina itu setiap sekolah ada dapurnya, jadi itu banyak bisa melibatkan guru, orang tua, kan banyak bisa manggil untuk masak. Itu juga menambah tenaga kerja, banyak juga menambah kerja di sekitarnya. Terus kemudian kita bisa membuat siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan MBG. Itu gampang. Contohnya di Malaysia, KTP setiap orang keluarga itu ada, kita KTP ada chipnya kan? Nah, itu di Malaysia untuk isi bensin pun kamu bisa dapat subsidi atau tidak itu bisa melalui dicolok aja itu sama. Jadi di situ sudah jelas siapakah income keluarga yang di bawah misalnya UMR lah kalau kita katakan ini. Itu sudah bisa jelas, bisa ditata. Jadi hal-hal tersebut yang harus diperbaiki. Data-data untuk dinas kependudukan kita harus diperbaiki supaya mengurangi hal-hal yang muncul isu-isu tentang MBG ini. Jadi kita berharap semua ya MBG ini tetap jalan dengan sistem yang lebih bagus lagi diperbaiki, auditnya yang lebih transparan untuk anggarannya karena ini adalah uang APBN dari rakyat. Dan tetap kita kedepannya tetap menuju Indonesia Emas 2045. Sekian, terima kasih.